back again with me Bella Fauzi on my vlog. Kali ini dalam tema kembali ke akar ya. Salah satu tema di vlog aku yaitu adalah mengangkat teman-teman atau profil orang-orang yang peduli dalam pelestarian budaya. Dan saat ini di samping aku, kebetulan kita hari ini habis ada event bareng ya di salah satu instansi pemerintahan. Boleh perkenalkan dulu namanya, Mbak? Baik, halo, nama saya Wisni Indarto dari Wedrupadi. Iya, jadi Wedrupadi ini adalah salah satu brand yang dibikin oleh Mbak Wisni ya. Jadi Mbak Wisni ini selain punya brand sendiri kebaya dan juga kain batik pastinya, ya, beliau ini juga salah satu pelaku seni budaya karena Kak Wisni ini dia menciptakan yang namanya cara seni berkain ya, atau seni berkain batik, di mana dari satu jenis kain itu dia bisa kreasikan menjadi 47 kreasi model saat ini. Amin, sampai kedepannya akan berkembang lagi ya. Bener. Dan tadi kita dari 47 itu kita sempat ngajarin tiga kreasi, dan itu aja tuh aku ngeliat, wah aku belajar banyak nih dari Mbak Wisni, karena ternyata dari satu jenis kain aja kalau kita tahu cara memakainya, teknik-tekniknya itu ternyata tuh bisa dibuat menjadi berbagai macam model. Betul. Padahal bahan dasarnya tuh sama gitu satu ya. Lembar kain. Betul. Dan itu kita menggunakan kain itu sesuai dengan isu saat ini, Bel, sustainable. Jadi sustainable. Satu kain lembar tapi kita bisa divariasikan bermacam-macam variasi. Jadi kalau misalnya kita yang senang traveling, bawa kain batik satu lembar untuk dalam jangka waktu beberapa hari bisa, Bel. Karena teknik-tekniknya aja yang kita pergunakan. Misalkan hari ini dengan teknik kreasi yang ini, hari berikutnya beda-beda, dan orang kan tidak akan tahu. Iya. Begitu, Bel. Betul. Dan saya tuh aku juga baru belajar banyak banget ya dari Kak Wisni. Salah satunya waktu Kak Wisni bilang yang namanya kain batik itu harus sering dipakai. Betul, Bel. Kalau misalnya mau kainnya itu awet gitu. Ya. Justru malah kalau kainnya disimpan aja dalam lemari gitu misalnya, malah jadi lembab gitu ya. Jadi kualitas kainnya juga terkena ngengat, Bel. Nah, itu. Jadi aku baru tahu ternyata kain batik itu semakin sering dia dipakai, maka akan semakin awet dia. Betul. Gitu. Yang penting kayak cara ininya nggak sih, cara perawatannya tuh. Sebenarnya kalau untuk batik itu yang bener kayak gimana sih, Mbak? Yang pertama, ketika kita mencuci, Bel, kita tidak usah dicuci di mesin cuci, tapi lebih bagusnya juga dicuci dengan larak. Larak. Atau enggak kalau misalnya sekarang merasa kesulitan untuk mencari larak, bisa juga dengan sampo. Ya, jadi tidak usah dikucek. Jadi di dalam rendaman air dicelup-celup, langsung diangkat, dijemur, itu sudah gitu ya. Nggak diperas ya kalau nggak salah. Iya, sebaiknya tidak diperas. Jadi biarkan si air dalam kain itu jatuh dengan sendirinya, begitu. Dan itu tuh pun membantu tekstur kain batik tidak kusut, karena dengan air jatuh itu langsung. Nah itu si si batiknya itu akan rapi kembali. Oke. Gitu. Iya, jadi nggak perlu disetrika sebenarnya. Iya, tidak perlu disetrika. Gitu. Aku baru tahu loh, karena sekarang kita apa juga disetrika. Iya. Gitu. Disetrikanya pakai tangan. Nah, jadi satu lembar kain dielus-elus gitu, dan nanti dia akan kembali rapi. Begitu. Dan jangan lupa ketika kita sudah merapikan dengan tangan, dilipat, lalu kita simpan di tumpuk-tumpukan kain-kain yang sudah ada, misalnya di paling bawah, nanti akan kesetrika sendiri, begitu, gitu ya, karena dia ada beban dari kain-kain di atasnya. Gitu ya. Begitu, dan itu akan rapi. Tapi sebenarnya kain batik tuh penyimpanannya kalau sama baju-baju modern gitu masalah nggak sih, atau dia harus? Sebetulnya nggak, bisa aja kan, digabungkan dengan kain-kain biasa, tetapi alangkah lebih baiknya ketika kita mempunyai beberapa kain batik ya dibikin grup gitu. Jadi di lemari itu memang tumpukan itu khusus untuk kain batik, begitu, Bel. Oke. Gitu. Iya sih, biar buat storage-nya juga lebih gampang kalau mau nyari ya. Oke, sip. Nah ini kan tadi kan aku, karena kebetulan kita habis event bareng ya Mbak ya, aku jadi sedikit di refresh kembali mengenai profilnya Kak Wisni. Jadi kalau nggak salah Kak Wisni itu udah mulai dengan seni berkain ini dari tahun 2010 ya kalau nggak salah ya. Konsisten menggunakan kain batik mulai tahun 2010. Gitu, Bel. Jadi boleh diceritain nggak awalnya perjalanannya sampai ada di titik sekarang ini tuh, apa aja sih yang mudah dilalui prosesnya gitu? Jadi dari tahun awalnya sih saya
memakai kain batik itu menjawab permasalahan pribadi sendiri sih, Bel. Oh gitu. Iya. What Jadi happened? karena saya merasa bahwa sering merasakan salah kostum ketika menggunakan kayak baju-baju saat itu, dan saya tuh waktu itu belum punya role model pakaian apa sih yang cocok dengan saya. Akhirnya menemukanlah kain batik, lalu saya pakai kok nyaman gitu, Bel. Dan poin yang mesti saya bagikan mungkin ke teman-teman, menggunakan kain batik itu saya merasa dibalut oleh doa gitu, Bel. Karena yang tadi kita bahas di event tadi, bahwa kain batik itu bukan hanya selembar kain biasa. Oke. Dalam kain batik itu ada doa, harapan. Kan ketika mencanting itu orang-orang membutuhkan ketelitian, ketekunan, ada harapan. Dan saya mengamini setiap kain batik itu adalah doa. Itulah yang menjadi hingga saat ini saya konsisten menggunakan kain-kain batik, Bel. Dan juga selain saya merasakan dibalut oleh doa, kita juga membantu para pengrajin kain batik untuk berkelanjutan. That's nice. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau akan memakai dan mencintai kain batik itu, Bel. Dengan kita memakai sehari-hari, berarti kita menjadikan pengrajin itu untuk terus produksi. Dan roda produksi membatik itu akan selalu terus berjalan. Nah, itu kenapa saya selalu konsisten hingga saat ini. Begitu, Bel. Jadi dengan kain batik kita dibalut oleh doa. Yang kedua, para pengrajin tetap memproduksi kain batik. Iya sih, keren. Jadi awalnya mulai dari batik dulu atau kebaya dulu justru? Awalnya saya menggunakan kain batik dulu, Bel. Tahun 2010. Nah, dari tahun 2010 itu saya konsisten menggunakan kain batik kemanapun, dimanapun, dalam acara apapun. Awal-awalnya saya memadukan kain batik dengan kemeja, blus, atau pakaian atasan lainnya. Itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2010 sampai 2013. Nah, mulai tahun 2013 sejak nenek saya meninggal, dan nenek saya meninggalkan banyak-banyak kebaya. Nah, akhirnya keluarganya udah culture banget ya. Dari awalnya peninggalan nenek, saya pakai kebaya-kebaya kutu baru. Lalu kok nyaman ya dengan kebaya kutu baru, dan ternyata saya menemukan kebaya kutu baru itu ada kemewahan dalam kesederhanaan. Nah, itu dia tuh. Iya, Bel. Iya, karena itu dia tuh. Saya merasa cuttingannya sangat sederhana, tetapi lama-kelamaan merasa kok mewah ya, elegan, kayak gitu ya. Dan saya merasa nyaman gitu. Meskipun pada awal-awalnya saya banyak juga orang yang dalam tanda petik membuli, Bel. Oh gitu. Bulinya kayak gimana tuh? Malah bagus dong melestarikan. Iya, waktu itu jadi awal-awal waktu tahun 2013 tidak seperti saat ini, Bel. Tahun 2013 itu kan masih jarang perempuan Indonesia, karena ada gap tuh ketika nenek kita, terus di ibu kita, lalu ke kita itu ada gap waktu di mana kebaya itu sudah tidak diminati sama perempuan-perempuan Indonesia. Jarang lah ya. Jarang. Lalu tahun 2013 itu saya menggunakan sering dibully. Kalau mau pakai kebaya, habis kondangan dari mana? Oh iya. Mau kondangan kemana? Nah, betul sekali. Bener. Terus sama kalau cowok pakai kemeja batik, Pak Kades gitu. Iya. Emang cuma Pak Kades doang yang boleh berbatik ya kan? Image-nya tuh udah kayak gitu ya. Seperti itu tuh awalnya. Awal sekali dua kali saya merasa risih gitu, Bel. Tapi lama-lama kenapa saya merasa risih? Justru dengan ditanya, habis keundangan ya Mbak Wisni, mau keundangan ya Mbak Wisni, saya selalu berpikir gini, Bel. Setiap orang yang mau keundangan tidak ada yang bersedih. Iya. Enggak? Iya. Nah, makanya karena itu akhirnya pada titik di mana saya merasa ketika ditanya keundangan, berarti saya sedang bahagia. Iya. Makanya sampai saat ini saya konsisten menggunakan kain dan kebaya. Tapi sekarang saya bersyukur, Bel. Akhir-akhir ini, tahun-tahun belakangan ini banyak sekali perempuan Indonesia yang sudah aware menggunakan kebaya dan kain-kain batik. Terutama saya kasih 2 jempol kepada generasi muda saat ini. Iya, benar. Sebetulnya bukan mereka tidak mau, Bel, tetapi belum ada yang mengenalkan pada saat itu. Malah saya sering juga berpikir kepada ibu-ibu yang agak punya pemikiran kolot dalam tanda petik. Generasi sekarang mana ada yang mau pakai kayak gitu. Sebetulnya mereka itu bukan tidak mau, tetapi tidak ada yang mengenalkan, Bel. Nah, makanya sekarang Bella, saya
mari kita mengenalkan kepada generasi yang lebih muda agar terus mencintai pakaian tradisional sebagai identitas bangsa. Iya, Begitu, benar, ya. benar. Dan untuk mencintai itu kan harus mengenal terlebih dahulu. Betul. Ya, Kak Wisni ya. Dan kadang untuk mengenal tuh kita juga gimana caranya supaya generasi muda itu mau mengenal, kita tuh harus ada strateginya juga nih. Betul. Untuk mengenalkan ke mereka supaya later on mereka bisa melestarikan gitu ya. Setelah mengenal, mencintai dan segala macam. Nah, untuk bisa membuat mereka jadi interest aja tuh kan kalau nggak salah Kak Wisni itu punya salah satu strategi yang namanya SMP ya Kak ya. Betul. Dalam apa sih menerapkan kain batik dalam berbusana sehari-hari. Nah, itu boleh dijelasin nggak SMP itu singkatan dari apa aja sih? SMP itu singkatan dari tagline saya menggunakan seni memakai kain itu. Iya, tagline. Simple, mudah dan praktis. SMP simple, mudah dan praktis dalam berkain batik. Betul. Oh. Ya, kan di zaman sekarang ini orang selalu menginginkan segala sesuatu yang cepat, simple. Nah, itu. Kemudian praktis, mudah itu pun harus kita masukkan ke dalam bagaimana cara menggunakan kainnya. Iya. Karena ketika ketiga unsur itu kita sudah penuhi, anak-anak muda pasti tertarik, Bel. Iya. Karena sekarang kan zamannya bukan lagi untuk yang pelan-pelan, enggak. Kita harus lari dinamis. Betul, untuk menunjukkan bahwa enggak kok pakai kain itu enggak yang ribet, enggak yang nyusahin, bisa dipakai aktivitas segala macam. Iya. Bahkan untuk naik ojek, naik kereta itu pun asik-asik bisa aja ya. gitu. Kak Wisni ini atau Mbak Wisni ya, harusnya karena Jawa ya. Tapi kalau Kak tuh kayak lebih ikrip gitu. Mbak Wisni ini juga kesehariannya bahkan hari ini juga sebenarnya bawahannya kayak pakai sneakers gitu ya. Iya. Jadi sering banget Mbak Wisni ini memadukan kebaya dan juga kainnya itu, terus bawahannya sepatunya dipadu-padankan dengan sneakers. Dan iya. ternyata kain batik kalau di sneakersin lucu juga ya gitu. Padahal atasannya mungkin pakai kebaya seninya kutu baru ya kalau Mbak Wisni ya. Kutu baru. Gitu. Iya. Dan ternyata lucu-lucu juga ya, yang tadinya aku pikir hanya untuk busana yang elegan aja, ternyata bisa dibikin lebih casual juga. Iya. Tergantung dengan kreasi berkainnya aja sebenarnya gitu. Tapi juga harus kita diingat juga, Bel. Jadi sebetulnya saya memadukan kebaya, kain dan sneaker juga kita harus tahu penempatannya, Bel. Oke. Jadi tidak semua digeneralisasikan bahwa harus menggunakan slop, harus menggunakan high heel, terus harus menggunakan juga sneaker, tidak. Jadi kita harus tahu. Mungkin Bella bisa Google nanti bisa dicari. Ada istilah Jawa tuh yang sangat bagus, Bel. Apa tuh? Empan papan. Empan papan artinya apa? Empan papan itu kalau bisa saya jelaskan, dirangkumkan dengan bahasa saya adalah tahu penempatan diri gitu. Oh, bisa Jadi, menempatkan diri. Menempatkan diri itu intinya itu. Tapi untuk lebih jelasnya nanti sahabat semua bisa ngeliat di Google ya, Bel ya. Oke. Jadi bisa penempatan diri, misalkan kita mau pergi ke keundangan yang sangat resmi, nggak mungkin saya memadukan kebaya, kain dan sneaker. Oh iya. Begitu. Iya. Kemudian kalau kita diundang ke keraton juga nggak mungkin saya menggunakan kebaya, kain dan sneaker. Iya. Begitu. Nah, saya menggunakan kain, kebaya dan sneaker itu untuk aktivitas sehari-hari, Bel. Gitu. Ataupun ke aktivitas yang sedikit non formal. Ya, misalkan saya juga pergi ke ibadah ke gereja, saya masih tetap menggunakan sneaker karena nggak apa-apa tuh ya. Karena itu bukan sesuatu yang istilahnya itu kan kegiatan pribadi saya. Jadi saya bukan diundang oleh suatu acara yang formal, meskipun ya sangat formal menghadap di gereja ya, Bel. Tapi itu saya menurut itu adalah urusan saya dengan yang di atas. Begitu Bel. Jadi kita juga harus bisa menempatkan busana dengan momentum acaranya. Betul, gitu ya. Gitu. Keren banget sih Mbak. Jadi pokoknya intinya batik itu bisa untuk segala segala aktivitas. Betul. Tergantung gimana kita menempatkan diri dan memadu padankannya. Gitu ya. Itu. Oke. Keren banget. Jadi itu sebenarnya ya maksud SMP-nya itu ya. Gitu. Simple, mudah dan praktis. Yang penting kita bisa menempatkan diri gitu. Iya, begitu. Dan keren banget Mbak Wisni. Dan ada juga yang menarik banget nih teman-teman yang aku pelajari dari Mbak Wisni, yaitu adalah tadi ya Mbak sempat kayak pas pertemuan di event itu terakhir Mbak Wisni bilang pesannya untuk para perempuan Indonesia harus punya yang namanya 5M. 5M. Iya.
Itu jadi itu adalah kunci gimana caranya supaya the next generation tuh mau melestarikan. Kita tuh harus punya 5M itu. 5M. Ternyata, iya. Masih ingat? Yang pertama harus mengenal dulu. Kenapa harus mengenal dulu? Mengenal karena ketika kita sudah mengenal pasti kita akan mencintai. Nah, setelah kita mencintai kita akan mengingat. Setelah kita mengingat kita akan mengenang dan kita akan melestarikan. Oh, nah itu. Jadi saya, Bella dan generasi muda saat ini mari kita menjadikan sebagai agen untuk melestarikan kain-kain tradisional. Gitu, aku suka banget. Iya. Oke. Siap. Aku juga udah mulai berusaha berkain sih di setiap momen karena salah satu yang aku look up itu Mbak Wisni. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mbak Wisni, ini karena kita kan kebetulan di restoran yang aku nggak tahu kita bisa berapa lama di sini ya. Mungkin aku senang banget sebelumnya udah bisa kerja bareng sama Mbak hari ini dan bisa membantu programnya Mbak Wisni dan bisa bikin konten. Alhamdulillah aku bersyukur banget. Mungkin sebelumnya sebelum kita sudahi vlog ini ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk perempuan atau untuk wanita generasi penerus Indonesia gitu? Oke, untuk teman-temannya Bella yang pada saat ini menyaksikan vlog kita adalah saya ingin menyampaikan bahwa mari kita mencintai kain-kain batik tradisional. Karena itu tadi satu kain batik adalah bukan hanya selembar kain biasa, tapi di dalam satu lembar kain batik itu ada doa harapan. Dan ketika kita dibalut oleh batik, kita dibalut oleh doa. Gitu. Lalu yang kedua, yang seperti tadi Bella sampaikan, mari kita menjadikan sebagai agen-agen pelestari kain-kain tradisional dengan 5M tadi. Ada 5. Mengenal, mencintai. Saya ulang ya. Mengenal, mencintai, mengingat, mengenang dan melestarikan. Jadi kelima item ini jangan dibalik, karena ini akan sulit. Jadi kita harus mengenal dulu, Bel, bagaimana karakternya kain batik. Setelah kita mengenal jenis-jenis kain batik, kita akan mencintai. Iya. Setelah kita mencintai, kita akan mengingat. Setelah kita mengingat, itu kain batik akan selalu kita kenang. Setelah kita mampu melakukan keempat step ini, melestarikan itu secara otomatis akan berjalan. Akan mengikuti ya. Karena 4 stepnya tadi udah dilalui. Betul. Jadi itu untuk teman-teman Bella, mari kita jadikan agen melestarikan kain batik. Iya. Oke. Siap. Makasih banyak Mbak Wisni untuk waktunya. Aku berharap semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya. Siapa tahu aja di event yang akan datang kita bisa berkesempatan untuk menjadi agen-agen pelestari kain batik sebagai identitas bangsa kita. Indonesia. Yeay. Thank you for watching guys. Bye bye.